Di sebuah kota kecil di Jepang, seorang pemuda bernama Arya menjalani kehidupannya dengan penuh perjuangan. Berasal dari Indonesia, ia merantau ke negeri Sakura untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan otomotif ternama. Jauh dari keluarga dan tanah air, ia harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan budaya, bahasa yang asing, hingga tekanan pekerjaan yang berat. Namun, tekadnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di Indonesia tidak pernah goyah. Setiap hari, Arya berangkat kerja sebelum matahari terbit. Dengan seragam pabrik yang telah usang, ia menaiki kereta menuju tempat kerjanya, bersama ratusan pekerja lainnya. Pekerjaan di pabrik bukanlah hal yang mudah. Jam kerja yang panjang, ritme yang monoton, dan tekanan untuk selalu bekerja dengan efisiensi tinggi membuat banyak pekerja merasa kelelahan. Namun, Arya selalu berusaha untuk tetap semangat. Ia percaya bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Di sela-sela kesibukannya, Arya juga berusaha mempelajari bahasa Jepang. Ia sadar bahwa untuk bisa bertahan dan berkembang di negeri orang, ia harus memahami bahasanya. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca buku pelajaran, menonton video pembelajaran, dan berlatih berbicara dengan teman-temannya. Meskipun sulit, Arya tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa setiap usaha kecil yang ia lakukan hari ini akan membantunya di masa depan. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Arya berjalan pulang menuju kontrakannya yang sederhana. Udara musim gugur yang sejuk membelai wajahnya, membuatnya sedikit merasa tenang setelah seharian bekerja keras. Jalanan di sekitar kompleks kontrakannya sepi. Hanya suara gemerisik dedaunan yang jatuh tertiup angin yang menemani langkahnya. Saat hampir sampai di rumah, matanya tertuju pada sosok seorang wanita muda yang terjatuh di trotoar. Tubuhnya tampak lemas, dan ia merintih pelan. Tanpa berpikir panjang, Arya segera menghampirinya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Wanita itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Dengan suara lemah, ia menjawab, Aku sangat lapar." Melihat kondisinya, Arya tanpa ragu menawarkan bantuan. "Mari ikut ke rumah saya punya makanan yang bisa kamu makan." Wanita itu awalnya ragu, tetapi rasa lapar yang mendera membuatnya mengangguk pelan. Dengan hati-hati, Arya membantunya berdiri dan membawanya menuju kontrakannya, yang tidak jauh dari sana. Kontrakan Arya hanyalah kamar kecil dengan perabotan sederhana, tetapi cukup hangat dan nyaman. Ia segera menuju dapur dan menghangatkan sepiring nasi dengan lauk sederhana. Sementara itu, wanita tersebut duduk di kursi kecil, masih tampak lelah, namun matanya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Begitu makanan tersaji, ia langsung makan dengan lahap, seolah sudah berhari-hari tidak makan. Arya menunggu hingga wanita itu selesai makan sebelum bertanya, "Siapa namamu? Dan apa yang terjadi padamu?" Wanita itu meletakkan sumpitnya perlahan, menatap piring kosong di depannya, lalu menghela napas berat. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. "Namaku Hana. Aku adalah korban penculikan. Aku diculik beberapa hari yang lalu oleh sekelompok orang dan dibawa jauh dari rumahku. Aku diperlakukan dengan buruk dan akhirnya berhasil melarikan diri tadi pagi. Tapi aku tersesat dan tidak tahu harus kemana, hingga akhirnya aku tiba di depan rumahmu dalam keadaan kelaparan." Mendengar ceritanya, Arya terdiam sejenak. Ia tak menyangka bahwa wanita yang baru saja ia temui mengalami hal seburuk itu. Namun, alih-alih merasa takut atau ragu, ia justru merasa iba dan ingin membantunya. "Aku turut sedih mendengar apa yang telah terjadi padamu. Apakah kamu tahu bagaimana cara kembali ke rumahmu?" tanyanya dengan lembut. Hana menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Aku tidak punya ponsel dan aku bahkan tidak yakin di mana aku sekarang." Arya berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, kau bisa beristirahat di sini malam ini. Besok pagi, kita bisa mencari cara untuk menghubungi keluargamu." Mata Hana berkaca-kaca. "Terima kasih, Arya. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana jika tidak bertemu denganmu." Arya hanya tersenyum. Baginya, membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan adalah hal yang wajar dilakukan. Malam itu, ia menyiapkan tempat tidur sederhana untuk Hana di lantai dengan selimut hangat. Ia ingin memastikan bahwa wanita itu merasa aman setelah apa yang ia alami. Saat Arya berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya Hana? Bagaimana ia bisa terjebak dalam situasi ini? Dan yang lebih penting, apakah penculiknya masih mencarinya? Tanpa ia sadari,
pertemuan ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah malam itu, Akira tidak bisa menghapus bayangan perempuan yang ia tolong dari pikirannya. Senyuman lemah penuh rasa terima kasih, tatapan mata yang menyimpan kesedihan, serta suara lembut yang masih terngiang di telinganya. Seakan ada sesuatu yang mengikat mereka, meskipun pertemuan mereka hanyalah kebetulan. Keesokan harinya, Akira kembali menjalani rutinitasnya di pabrik. Seperti biasa, ia bekerja dengan penuh ketelitian, memastikan setiap bagian mesin yang ia rakit sempurna. Namun, pikirannya melayang, bertanya-tanya bagaimana keadaan perempuan itu sekarang. Ketika jam istirahat tiba, ia mengambil ponsel dari saku celananya, berharap menemukan sesuatu yang menarik. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sebuah pesan baru muncul di layar. "Terima kasih lagi untuk semalam. Aku ingin membalas kebaikanmu. Jika kamu ada waktu, datanglah ke rumahku malam ini. Aku ingin menjamu makan malam." Pesan itu dikirim oleh perempuan yang ia tolong, Rina. Akira menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedikit canggung karena baru mengenalnya. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang membuatnya ingin menerima undangan itu. Setelah berpikir sejenak, ia mengetik balasan. "Terima kasih atas undangannya. Aku akan datang setelah pulang kerja." Malam pun tiba. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang lebih rapi, Akira berangkat menuju alamat yang diberikan Rina. Saat tiba di depan rumahnya, ia sedikit terkejut. Rumah itu cukup besar, dengan taman kecil di halaman depan dan lampu-lampu yang memberikan suasana hangat. Rina sudah menunggunya di depan pintu. Kali ini, ia tampak jauh lebih segar dibanding semalam. Senyumnya lebih cerah, dan matanya tidak lagi redup seperti sebelumnya. "Terima kasih sudah datang," ucapnya dengan lembut. Akira mengangguk. "Aku senang melihatmu dalam keadaan lebih baik." Rina membawanya ke ruang makan, di mana meja sudah tertata rapi dengan hidangan yang menggugah selera. Aroma masakan memenuhi ruangan, membuat perut Akira yang lelah setelah seharian bekerja semakin lapar. "Maaf kalau masakannya sederhana, aku hanya ingin berterima kasih," kata Rina sambil menuangkan teh ke dalam cangkirnya. "Ini lebih dari cukup," jawab Akira sambil tersenyum. Mereka mulai makan sambil mengobrol ringan. Rina bercerita tentang kehidupannya, bagaimana ia datang ke Jepang untuk bekerja di perusahaan ayahnya, dan bagaimana penculikan itu mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. "Aku tidak pernah menyangka akan mengalami sesuatu seperti itu," kata Rina. Suaranya sedikit bergetar. "Aku pikir hidupku selalu dalam kendali, tapi ternyata tidak." Akira meletakkan sumpitnya dan menatapnya dengan serius. "Yang penting, sekarang kamu sudah aman." Rina tersenyum tipis. "Dan itu semua karena kamu." Seketika, suasana menjadi lebih hangat. Akira bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara Rina menatapnya. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Saat mereka selesai makan, Rina membawa Akira ke balkon rumahnya. Dari sana, mereka bisa melihat langit malam yang dipenuhi bintang. "Aku selalu suka melihat bintang seperti ini," kata Rina pelan. "Membuatku merasa bahwa dunia ini begitu luas, dan masalah kita hanyalah bagian kecil dari semuanya." Akira mengangguk, menikmati keindahan malam bersama Rina. Hembusan angin lembut menerpa mereka, membawa kehangatan yang aneh namun nyaman. Tiba-tiba, Rina menoleh ke arahnya. "Akira? Aku senang bisa bertemu denganmu." Mata mereka bertemu, dan untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Ada sesuatu dalam cara Rina mengatakannya yang membuat hati Akira berdebar lebih cepat. "Aku juga," jawab Akira akhirnya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Malam itu, tanpa mereka sadari, sesuatu telah tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih atau kebetulan semata. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah malam itu, Akira dan Rina semakin sering bertemu. Mereka mulai bertukar pesan setiap hari, berbagi cerita tentang pekerjaan, makanan favorit, atau sekadar mengeluh tentang betapa lelahnya menjalani hari. Kebersamaan mereka yang awalnya terasa seperti kebetulan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Suatu sore, Rina mengirim pesan. "Aku ingin keluar sebentar dari rutinitas. Ada tempat yang ingin kutunjukkan padamu. Bisakah kita bertemu malam ini?" Tanpa ragu, Akira membalas, "Tentu, aku akan menjemputmu setelah kerja." Malamnya, Akira menjemput Rina di depan rumahnya. Kali ini, Rina mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang membuatnya tampak anggun. Rambutnya yang biasanya dikuncir kini, dibiarkan tergerai, bergoyang lembut diterpa angin malam. "Aku penasaran, kemana kita akan pergi?" tanya Akira sambil tersenyum.
Kamu akan tahu nanti, jawab Rina misterius. Ia mengarahkan Akira untuk menyetir ke sebuah bukit di pinggiran kota. Begitu mereka sampai, pemandangan di depan mereka benar-benar menakjubkan. Dari atas bukit, mereka bisa melihat seluruh kota dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip seperti bintang di bumi. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma rumput dan dedaunan yang segar. Ini tempat favoritku, kata Rina, duduk di atas batu besar sambil menatap pemandangan. Setiap kali aku merasa tertekan, aku datang ke sini untuk menenangkan diri. Akira duduk di sampingnya. Sekarang aku mengerti kenapa kamu suka tempat ini. Rasanya damai. Rina menoleh dan menatapnya. Dan aku ingin berbagi ketenangan ini denganmu. Akira tersenyum, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang mulai terasa lebih dari sekadar pertemanan. Aku belum pernah cerita ini ke siapapun, lanjut Rina, suaranya lebih lembut. Sejak kejadian malam itu, aku mulai memikirkan banyak hal. Aku selalu hidup dengan nyaman, tapi penculikan itu membuatku sadar kalau aku terlalu terbiasa bergantung pada orang lain. Aku ingin lebih mandiri, lebih kuat. Kamu sudah kuat, kata Akira tanpa ragu. Tidak semua orang bisa menghadapi trauma seperti itu dan tetap berdiri tegak. Rina tersenyum tipis. Mungkin, tapi ada satu hal lagi yang kusadari. Akira menunggu kelanjutannya. Rina menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku mulai menyukai seseorang. Jantung Akira berdebar lebih kencang. Ia ingin bertanya siapa orang itu, tapi sesuatu dalam tatapan Rina seakan memberitahu jawabannya. Dan orang itu adalah seseorang yang telah menyelamatkanku, lanjut Rina pelan. Angin malam semakin dingin, tetapi tubuh Akira terasa lebih hangat. Ia menatap Rina, mencoba mencari kepastian di matanya, dan yang ia temukan adalah ketulusan. Rina. Akira ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya terasa macet di tenggorokan. Rina menatapnya penuh harap. Apa yang kamu rasakan, Akira? Ia menghela napas dan tersenyum kecil. Aku juga memikirkanmu terus sejak malam itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi setiap kali bersamamu, aku merasa berbeda. Rina tersenyum lega. Perlahan, ia menggenggam tangan Akira. Mungkin ini bukan kebetulan. Malam itu, di atas bukit dengan lampu kota sebagai saksi, perasaan mereka akhirnya terucap. Tanpa banyak kata, mereka tahu bahwa sesuatu yang indah telah tumbuh di antara mereka. Dan mungkin itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari setelah pengakuan perasaan mereka terasa begitu indah. Akira dan Rina semakin sering menghabiskan waktu bersama, menikmati setiap momen kecil yang bagi mereka terasa begitu berharga. Meski tak pernah mengucapkan secara gamblang bahwa mereka resmi berpacaran, hubungan mereka berkembang secara alami. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Suatu hari, Rina menerima tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan besar di luar negeri. Itu adalah impian yang selama ini ia kejar, kesempatan untuk mandiri dan membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Rina pelan, saat mereka duduk berdua di taman tempat mereka sering bertemu. Aku ingin menerima tawaran ini, tapi aku juga tidak ingin meninggalkanmu. Akira terdiam. Jauh di dalam hatinya, ia ingin meminta Rina tetap tinggal, tetapi ia tahu itu bukan hal yang benar. Ia mencintai Rina, dan karena itulah ia ingin melihatnya berkembang, meskipun itu berarti ia harus melepaskannya. Aku bangga padamu, kata Akira akhirnya, menatap Rina dengan lembut. Aku tahu ini adalah sesuatu yang penting bagimu. Jika ini yang kamu inginkan, maka kamu harus mengambilnya. Tapi bagaimana dengan kita? Tanya Rina, suaranya bergetar. Akira menghela napas, mencoba menyembunyikan kesedihan yang mulai menyelimuti hatinya. Jika kita memang ditakdirkan bersama, maka jarak bukanlah penghalang. Aku percaya pada kita. Mata Rina berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Akira erat, seolah tak ingin melepaskannya. Aku takut. Takut apa? Takut kehilanganmu. Akira tersenyum kecil dan menyentuh pipi Rina dengan lembut. Kita tidak akan kehilangan satu sama lain. Tidak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan, aku akan selalu ada untukmu. Malam itu, mereka menghabiskan waktu tanpa banyak kata. Hanya ada genggaman tangan, tatapan penuh arti, dan janji yang terucap tanpa suara. Janji bahwa cinta mereka akan tetap hidup meski waktu dan jarak mencoba menguji. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kafe kecil di kota itu, Akira duduk sendiri, menyesap kopinya sambil melihat keluar jendela. Sudah beberapa tahun sejak Rina pergi. Mereka tetap berkomunikasi, tetapi seiring waktu, kesibukan masing-masing membuat pesan semakin jarang. Namun, rasa itu tidak pernah benar-benar hilang.
Bel pintu kafe berbunyi, menandakan ada seseorang yang masuk. Akira tidak terlalu memperhatikan sampai sebuah suara yang begitu familiar menyapanya. Akira, ia menoleh dan di sana berdiri Rina dengan senyum yang masih sama seperti yang ia ingat. "Aku pulang," kata Rina, suaranya penuh kehangatan. Akira hanya bisa menatapnya, merasa seolah waktu terhenti. Lalu, tanpa ragu, ia tersenyum. "Selamat datang kembali, Rina."